Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nining Bailasari dari kelas Meteorologi 5B NPT 112200076. Mohon izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester dari mata kuliah Fisika Awan. Masuk pada soal pertama. Jelaskan prinsip kerja LIDAR, SODAR, dan disdrometer dikaitkan dengan deteksi mikrofisis awan. Radar cuaca adalah alat penting dalam meteorologi yang digunakan untuk mendeteksi dan memprediksi kondisi cuaca, terutama curah hujan. Prinsip kerja radar cuaca didasarkan pada pemancaran gelombang elektromagnetik yang kemudian dipantulkan oleh objek di atmosfer, seperti tetesan air hujan. Gelombang yang dipancarkan oleh radar akan menyebar ke segala arah, dan ketika mengenai partikel air atau objek lainnya, sebagian dari gelombang tersebut akan dipantulkan kembali ke radar. Dengan menganalisis waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali dan intensitas pantulannya, radar dapat menentukan lokasi, ukuran, dan jenis presipitasi yang terjadi. Salah satu teknologi radar yang umum digunakan adalah radar Doppler, yang tidak hanya mengukur intensitas curah hujan, tetapi juga kecepatan pergerakan tetesan air. Radar ini memanfaatkan efek Doppler di mana frekuensi gelombang yang dipantulkan berubah tergantung pada apakah objek bergerak menuju atau menjauhi radar. Hal ini sangat berguna dalam mendeteksi fenomena cuaca ekstrim seperti tornado, di mana perubahan kecepatan angin dapat diidentifikasi lebih awal. Nah, dalam konteks deteksi mikrofisis awan, radar cuaca ini berfungsi untuk mengidentifikasi karakteristik fisik dari awan, misalnya ukuran dan distribusi butiran air dalam awan dapat mempengaruhi bagaimana gelombang radar dipantulkan. Radar dapat membedakan antara awan tipis dan tebal berdasarkan reflektivitasnya. Data ini tuh sangat penting untuk memahami proses pembentukan awan dan curah hujan, serta untuk meningkatkan akurasi perakiraan cuaca. Dengan demikian, radar cuaca tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur curah hujan, tetapi juga sebagai instrumen vital dalam penelitian atmosfer dan perubahan iklim. Selanjutnya yaitu LIDAR atau Light Detection and Ranging. Adalah teknologi penginderaan jarak jauh yang menggunakan sinar laser untuk mengukur jarak dan karakteristik objek di permukaan bumi. Nah, prinsip kerja LIDAR melibatkan pemancaran pulsa laser ke objek yang kemudian memantul kembali ke sensor. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk pulsa laser tersebut kembali dihitung untuk menentukan jarak antara sensor dan objek. Teknologi ini sangat efektif karena dapat menghasilkan data dengan resolusi tinggi dan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode penginderaan jauh lainnya seperti radar. LIDAR juga dapat melakukan pemindaian secara cepat, memungkinkan pengumpulan data dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat. Dalam konteks deteksi mikrofisis awan, LIDAR memiliki kemampuan untuk mengukur sifat fisik dari awan dengan presisi yang tinggi. Dengan memanfaatkan panjang gelombang yang berbeda, seperti cahaya inframerah atau hijau, LIDAR dapat menembus lapisan atmosfer dan mendeteksi partikel-partikel kecil dalam awan. Data yang diperoleh dari pantulan sinar laser memberikan informasi tentang ukuran, distribusi, dan konsentrasi tetesan air dalam awan, yang sangat penting untuk memahami proses pembentukan awan dan curah hujan. Selain itu, LIDAR dapat membantu dalam memetakan struktur vertikal awan dan mendeteksi perubahan mikrofisis yang terjadi selama proses konveksi di atmosfer. Nah, keunggulan dari LIDAR dalam mendeteksi mikrofisis awan terletak pada kemampuannya untuk melakukan pengukuran secara real time dan menciptakan model 3 dimensi dari struktur atmosfer. Selanjutnya yaitu SODAR atau Sonic Detection and Ranging adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin di atmosfer dengan memanfaatkan gelombang suara. Prinsip kerja SODAR melibatkan pemancaran pulsa suara ke udara yang kemudian dipantulkan kembali oleh partikel-partikel di atmosfer seperti tetesan air, debu, atau partikel lainnya. Dengan menganalisis waktu yang dibutuhkan untuk pulsa suara kembali dan perubahan frekuensi yang terjadi akibat pergerakan partikel, SODAR dapat menentukan kecepatan dan arah angin pada berbagai ketinggian.
Hal ini sangat penting karena kondisi angin dapat mempengaruhi pembentukan dan perkembangan awan secara signifikan. Dalam konteks deteksi mikrofisis awan, SODAR berperan penting dalam memberikan informasi tentang kondisi atmosfer yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan awan. Dengan kemampuan untuk mendeteksi variasi kecepatan angin dan turbulensi, SODAR dapat membantu ilmuwan memahami bagaimana aliran udara berinteraksi dengan partikel-partikel dalam awan. Informasi ini tuh sangat penting untuk memprediksi proses konveksi yang dapat menghasilkan curah hujan atau fenomena ekstrim lainnya. SODAR dapat memberikan data secara real-time dan pada berbagai ketinggian, memungkinkan analisis vertikal dari struktur atmosfer. Hal ini tuh sangat bermanfaat dalam penelitian iklim dan perakiraan cuaca jangka pendek. Selanjutnya yaitu disdrometer. Disdrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur karakteristik tetesan hujan termasuk ukuran, kecepatan, dan jumlah tetesan hujan yang jatuh. Prinsip kerja disdrometer umumnya melibatkan teknik pengukuran berbasis laser atau optik. Dalam sistem laser, alat ini memancarkan sinar laser yang kemudian dipantulkan oleh tetesan hujan saat mereka melewati berkas cahaya. Dengan menganalisis waktu dan intensitas pantulan, disdrometer dapat menghitung ukuran dan jumlah tetesan hujan secara akurat. Beberapa disdrometer juga dilengkapi dengan sensor tambahan untuk mengukur kecepatan jatuhnya tetesan, memberikan data yang lebih komprehensif mengenai curah hujan yang terjadi. Prinsip kerja dari disdrometer ini yang pertama yaitu sumber cahaya dan lensa transmisi. Disdrometer menggunakan sumber cahaya, biasanya LED atau laser, yang memancarkan sinar terfokus melalui lensa transmisi. Cahaya ini diarahkan ke area pengamatan di mana partikel presipitasi seperti tetesan hujan melintas, di mana diameter tetesan presipitasi yang terdeteksi berada dalam rentang mikrometer hingga milimeter tergantung pada sensitivitas alat. Yang kedua yaitu deteksi partikel atau fotodetektor. Ketika tetesan presipitasi melintasi jalur cahaya, sebagian cahaya akan terhalangi atau dihamburkan oleh partikel tersebut. Lensa di sisi penerima memfokuskan sinar yang diteruskan ke fotodektor yang mengukur intensitas cahaya yang diterima. Perubahan intensitas cahaya yang diterima memberikan informasi tentang ukuran tetesan, yaitu diameter, kecepatan jatuh, dan bentuk partikel. Yang ketiga yaitu analisis data. Informasi yang diperoleh dari perubahan intensitas cahaya kemudian diproses oleh perangkat elektronik untuk menghitung distribusi ukuran tetesan, konsentrasi partikel, dan kecepatan jatuh. Data ini sangat penting dalam mempelajari mikrofisika awan termasuk proses pembentukan presipitasi seperti kondensasi, kolisi, dan koalesensi. Dalam kasus presipitasi intens, distribusi tetesan dapat membantu mengidentifikasi dinamika pembentukan hujan lebat atau hujan es. Selanjutnya, masuk pada soal nomor 2, gambarkan dan jelaskan teori elektrifikasi thunderstorm. Sebelumnya, kita akan membahas tentang pembentukan badai petir. Ada 3 unsur dasar yang dibutuhkan untuk pembentukan badai petir. Yang pertama yaitu kelembapan. Udara yang lembab, terutama di lapisan bawah atmosfer itu menyediakan bahan bakar untuk pembentukan awan dan presipitasi. Nah, tanpa kelembapan, udara yang naik tidak akan mampu membentuk awan yang besar dan lebat. Yang kedua yaitu ketidakstabilan atmosfer. Ketidakstabilan atmosfer terjadi ketika udara di dekat permukaan bumi lebih hangat dan lembab dibandingkan udara di atasnya. Hal ini tuh membuat udara menjadi lebih ringan sehingga mudah naik. Saat udara naik, ia mendingin dan dapat mencapai tingkat kondensasi, membentuk awan. Ketidakstabilan diperkuat jika perbedaan suhu, gradien suhu vertikal antara permukaan dan atmosfer sangat besar karena udara yang naik terus mendapat energi tambahan untuk berkembang. Yang ketiga yaitu pemicu. Pemicu adalah mekanisme yang memulai gerakan udara naik. Contohnya adalah front atmosfer atau perbatasan antara dua massa udara dengan suhu yang berbeda, pemanasan permukaan, dan topografi seperti pegunungan yang memaksa udara untuk naik.
Selanjutnya itu elektrifikasi badai petir. Elektrifikasi badai petir adalah proses pembentukan muatan listrik di dalam awan badai atau cumulonimbus. Proses ini terjadi terutama di bagian tengah awan badai di mana terdapat arus udara yang ke atas yang kuat dan suhu berada di kisaran -15 hingga -25 derajat Celcius. Di zona ini terbentuk campuran tetesan air super dingin, kristal es kecil, dan hujan es lembut yang disebut krople. Pergerakan udara yang kuat menciptakan kondisi ideal untuk interaksi antar partikel tersebut. Saat kristal es bertabrakan dengan krople, terjadi transfer muatan listrik dalam proses ini. Kristal es yang lebih ringan menjadi bermuatan positif dan terbawa ke bagian atas awan oleh arus udara ke atas. Sebaliknya, krople yang lebih berat cenderung tetap berada di tengah awan atau jatuh ke bagian bawah. Akibatnya, muatan positif terkumpul di puncak awan, sedangkan bagian tengah hingga bawah awan menjadi bermuatan negatif. Nah, muatan listrik ini tidak hanya terkonsentrasi secara vertikal, tetapi juga menyebar secara horizontal. Angin kencang di atmosfer bagian atas membantu menyebarkan kristal es bermuatan positif di area sekitar puncak awan yang dikenal sebagai landasan awan. Nah, di sisi lain, proses presipitasi di bagian bawah awan juga menghasilkan sedikit muatan positif, meskipun tidak sebesar yang di puncak awan. Nah, muatan listrik di awan badai mempengaruhi tanah di bawahnya. Nah, biasanya tanah memiliki sedikit muatan negatif, tetapi kehadiran muatan negatif besar di tengah awan menyebabkan muatan negatif di tanah terdorong jauh. Akibatnya, tanah dan benda-benda di permukaan tanah seperti pohon, bangunan menjadi bermuatan positif. Fenomena ini semakin intensif seiring bertambahnya muatan negatif di awan. Selanjutnya masuk pada soal nomor 3, jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. 2, proses mekanisme cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin. Yang ketiga yaitu perbedaan mendasar persamaan 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi pada model numerik awan. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu koreksi teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Berikut ada 5 koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes hujan. Yang pertama yaitu efek kinetik, yaitu proses perpindahan panas, massa, dan momentum antara tetesan air di lingkungannya dipengaruhi oleh bilangan Knudsen, yaitu Kn sama dengan rasio panjang lintasan bebas molekul udara per radius tetesan. Nah, jika Kn jauh lebih kecil daripada 1, medan uap dan suhu dianggap kontinu dan dihitung menggunakan pendekatan kontinuitas Maxwell. Sebaliknya, jika Kn jauh lebih besar daripada 1, medan uap tidak kontinu, sehingga interaksi dihitung berdasarkan teori tumbukan molekuler. Cocok untuk partikel yang sangat kecil dengan radius kurang dari 0,00 mikrometer. Untuk tetesan dengan radius antara 0,1 hingga 1 mikrometer, pendekatan Maxwell maupun teori molekuler bebas tidak sepenuhnya berlaku, sehingga diperlukan model lain untuk menggambarkan pertumbuhan tetesan. Yang kedua yaitu efek ventilasi. Ketika tetesan air jatuh melalui atmosfer, aliran udara di sekitar tetesan mengubah distribusi uap dan suhu di sekitarnya. Tetesan diam memiliki medan uap simetris atau isotropik, tetapi tetesan yang jatuh menciptakan aliran udara yang meningkatkan laju perpindahan panas dan massa, terutama di sisi yang menghadap arah jatuh. Efek ventilasi ini signifikan untuk tetesan kecil karena dapat mempengaruhi proses penguapan dan pertumbuhan tetesan. Namun, untuk tetesan yang lebih besar, efek ini sering diabaikan karena pertumbuhan lebih banyak dipengaruhi oleh koalesensi dan antar tetesan.
Yang ketiga yaitu pertumbuhan tidak stasioner. Pertumbuhan tetesan air sering terjadi dalam kondisi yang terus berubah seperti fluktuasi suhu dan kelembapan di sekitarnya. Akibatnya, perubahan tetesan dapat mengembang dan menyusut secara dinamis. Perubahan difusi molekular di sekitar tetesan membutuhkan waktu sekitar 10 mikrodetik untuk mencapai keseimbangan. Namun dalam skala waktu yang lebih besar, efek ini dapat diabaikan dalam perhitungan karena perubahan yang terjadi sangat cepat dan penggunaan pendekatan yang lebih sederhana seringkali cukup untuk menjelaskan proses ini. Yang keempat yaitu updraft tidak stabil. Untuk arus udara naik dalam awan seringkali tidak stabil dengan kecepatan dan perlambatan yang bervariasi. Kondisi ini dapat memperluas distribusi ukuran tetesan dengan terus mengaktifkan inti kondensasi baru di wilayah percepatan. Meski demikian, efek ini memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap evolusi ukuran tetesan secara keseluruhan dibandingkan dengan proses lain seperti koalesensi atau penguapan. Selanjutnya yaitu efek statistik. Setiap tetesan dalam awan memiliki riwayat pertumbuhan yang unik, tergantung pada tingkat supersaturasi yang dialaminya. Variasi ini menyebabkan pelebaran spektrum ukuran tetesan di awan. Meskipun efek ini dianggap kecil, pelebaran spektrum menjadi area penelitian yang aktif karena berperan penting dalam memahami pembentukan presipitasi di awan dan dinamika tetesan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu mekanisme dari cloud seeding pada awan hangat. Yang pertama yaitu identifikasi awan target. Nah, pilih awan yang sesuai, seperti cumulus yang memiliki potensi presipitasi tinggi. Awan ini biasanya terletak di atas wilayah strategis seperti daerah aliran sungai atau waduk yang membutuhkan tambahan pasokan air. Yang kedua yaitu persiapan bahan penyemaian. Siapkan bahan semai berbasis higroskopis seperti larutan garam atau NaCl atau campuran senyawa lain yang dapat merangsang pertumbuhan tetesan air dalam awan. Selanjutnya yaitu transportasi bahan semai. Bahan semai dibawa menggunakan pesawat terbang atau drone khusus ke wilayah di mana awan target berada. Yang keempat yaitu proses penyemaian awan. Penyemaian dilakukan dengan cara menyemprotkan larutan garam atau bahan higroskopis lainnya ke bagian bawah atau tengah awan tergantung pada struktur awan yang diamati. Yang kelima yaitu proses higroskopis pada awan. Partikel semai bersifat higroskopis yang memungkinkan mereka menyerap uap air di sekitar awan, membentuk tetesan air yang lebih besar melalui proses kondensasi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan tetesan melalui updraft. Arus naik dalam awan mendorong partikel dan tetesan air ke lapisan yang lebih tinggi di mana partikel terus tumbuh lebih besar melalui proses kondensasi tambahan. Yang ketujuh yaitu proses koalesensi. Tetesan air besar bertabrakan dengan tetesan yang lebih kecil bergabung menjadi tetesan yang lebih besar melalui mekanisme koalesensi yang mempercepat pertumbuhan tetesan hujan. Yang kedelapan yaitu pembentukan presipitasi. Ketika tetesan air mencapai ukuran yang cukup besar, gaya gravitasi menyebabkan mereka jatuh ke permukaan sehingga sebagai presipitasi. Hujan biasanya terjadi sekitar 15-30 menit setelah proses penyemaian. Yang kesembilan yaitu penguatan intensitas hujan. Intensitas hujan meningkat karena jumlah tetesan yang lebih besar terbentuk akibat penyemaian. Selanjutnya yaitu mekanisme cloud seeding pada awan dingin. Yang pertama, identifikasi target awan dingin. Nah, langkah pertama adalah menentukan awan yang memenuhi kriteria untuk disemai seperti awan dingin dengan puncak suhu di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya seperti awan cumulonimbus atau awan nimbus 100 yang memiliki kandungan air super dingin. Yang kedua yaitu persiapan bahan penyemaian. Untuk mempersiapkan bahan penyemaian nih berfungsi sebagai inti kondensasi es. Contoh bahan yang digunakan adalah perak iodida karena dapat memiliki struktur kimia serupa dengan es alami atau karbon dioksida padat atau dry ice yang mampu menurunkan suhu secara signifikan untuk membentuk inti es. Yang ketiga yaitu distribusi bahan semai ke awan.
Ini tuh dapat menggunakan alat transportasi seperti pesawat udara, on atau generator berbasis darat untuk menyemprotkan atau menyebarkan bahan semai ke wilayah tertentu di dalam awan. Penyemaiannya biasanya dilakukan di wilayah dengan konsentrasi uap air tinggi atau zona konvektif yang aktif. Yang keempat yaitu proses deposisi di dalam awan. Bahan semai seperti AgL berperan sebagai inti pembentukan es dengan membantu uap air super dingin berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kristal es. Kristal es yang terbentuk mulai menyerap uap air dari tetesan supercool di sekitarnya, yang menyebabkan kristal es tersebut bertambah besar melalui proses Bergen-Vindensen. Proses ini mempercepat pembentukan partikel es yang lebih besar. Yang keenam yaitu agregasi partikel es. Partikel es yang lebih besar mulai bertabrakan dan bergabung dengan kristal es lain di dalam awan. Proses ini menghasilkan butiran es yang lebih masif sehingga gravitasi mulai menariknya ke bawah. Ya, selanjutnya yaitu transformasi menjadi hujan. Saat partikel es jatuh ke permukaan bumi, mereka melewati lapisan udara yang lebih hangat, sehingga mencair dan berubah menjadi hujan. Dengan metode ini, intensitas hujan dapat ditingkatkan dibandingkan dengan kondisi alami. Yang kedelapan yaitu hasil dari cloud seeding. Proses penyamaian yang berhasil meningkatkan curah hujan pada area target. Dampaknya dapat berupa hujan yang lebih lebat. Selanjutnya yang ketiga yaitu perbedaan dasar persamaan satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi pada model numerik awan. Yang pertama itu model satu dimensi hanya memperhitungkan variasi vertikal dalam atmosfer tanpa mempertimbangkan interaksi horizontal antar kolom atmosfer. Model ini sangat sederhana dan efisien secara komputasi sehingga cocok untuk studi awal parameter spesifik seperti flux energi vertikal atau proses radiasi. Namun karena tidak melibatkan proses horizontal, model ini tidak mampu mempresentasikan adveksi atau interaksi antar kolom atmosfer sehingga kurang akurat dalam menggambarkan dinamika awan yang kompleks. Selanjutnya yaitu model dua dimensi. Di sisi lain, mempertimbangkan variasi vertikal dan satu dimensi horizontal. Biasanya digunakan untuk simulasi proses yang dominan dalam satu arah tertentu, seperti aliran angin atau transportasi kelembapan. Model ini menawarkan keseimbangan antara kompleksitas dan efisiensi, memungkinkan simulasi pola transportasi panas dan kelembapan dalam satu arah. Meskipun demikian, model ini masih terbatas karena tidak mampu mempresentasikan interaksi horizontal secara penuh, yang menyebabkan hasilnya berbeda secara signifikan dari model tiga dimensi, terutama dalam simulasi transportasi kelembapan dan dinamika awan rendah. Selanjutnya yaitu model tiga dimensi. Adalah model paling kompleks yang memperhitungkan variasi vertikal, horizontal, dan interaksi antar kolom atmosfer secara simultan. Dengan mempertimbangkan ketiga dimensi ini, model tiga dimensi mampu mempresentasikan proses atmosfer yang kompleks seperti turbulensi, interaksi antar awan, serta efek radiatif tiga dimensi. Akurasi model ini dalam simulasi distribusi energi dan awan sangat tinggi, namun membutuhkan sumber daya komputasi yang besar sehingga lebih mahal secara operasional. Selanjutnya masuk pada soal nomor 4, jelaskan proses-proses yang terjadi dalam gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu kondensasi. Proses kondensasi terjadi ketika uap air mengalami pendinginan sehingga mencapai suhu titik embun, sehingga berubah menjadi partikel air. Proses ini merupakan dasar pembentukan awan dan terjadi di atmosfer pada ketinggian tertentu di mana suhu lebih rendah dari titik embun. Yang kedua yaitu penguapan atau evaporasi. Penguapan adalah proses di mana tetes air hujan yang jatuh menguap kembali menjadi uap air sebelum mencapai permukaan bumi. Proses ini sering terjadi di atmosfer bawah, terutama di wilayah dengan kelembapan rendah atau suhu udara tinggi yang mengakibatkan presipitasi tidak mencapai tanah.
Yang ketiga yaitu deposisi. Deposisi adalah proses langsung dari uap air menjadi kristal es tanpa melalui proses cair. Deposisi biasanya terjadi pada suhu yang sangat rendah dan berperan dalam pembentukan partikel es di awan. Proses ini penting dalam membentuk awan dingin di ketinggian tinggi. Yang keempat yaitu pencairan atau melting. Melting terjadi ketika partikel es mencair menjadi air cair. Selain itu, salju dan dropel juga dapat mencair menjadi hujan ketika melewati lapisan atmosfer yang lebih hangat. Proses ini sering terjadi di wilayah dengan suhu di atas titik beku. Selanjutnya yaitu pembekuan cepat atau rimming. Rimming adalah proses di mana tetesan air super dingin membeku dengan cepat ketika bersentuhan dengan permukaan partikel padat seperti salju atau gropel. Proses ini membantu pembentukan partikel es yang lebih besar. Yang keenam yaitu autokonversi. Autokonversi adalah mekanisme di mana tetesan air kecil dalam awan bergabung secara bertahap hingga mencapai ukuran kritis untuk jatuh sebagai hujan. Proses ini terutama terjadi dalam awan hangat dan penting dalam menghasilkan presipitasi. Yang keenam yaitu collection. Proses koleksi melibatkan partikel cair atau es yang bertabrakan bersatu dan bergabung untuk membentuk partikel yang lebih besar. Tiga mekanisme dari koleksi utama adalah awan dan es bergabung membentuk hujan, awan salju dan hujan bersatu untuk membentuk dropel, yaitu partikel es yang lebih besar. Awan es bertumbuh menjadi salju. Yang kedelapan yaitu konversi. Konversi adalah proses transformasi partikel seperti perubahan es di awan menjadi salju. Proses ini sering dipengaruhi oleh perubahan suhu atau kondisi kelembapan di atmosfer. Yang kesembilan yaitu koleksi es oleh hujan. Pada proses ini, tetesan hujan yang jatuh menangkap partikel es dalam atmosfer. Hujan tersebut membantu mencairkan partikel es yang kemudian menambah intensitas presipitasi cair. Selanjutnya yang 10 yaitu pelepasan air cair atau shedding. Shedding terjadi ketika tetesan air cair dilepaskan dari permukaan partikel besar seperti dropel dan menghasilkan tetesan hujan kecil. Proses ini meningkatkan volume presipitasi di permukaan. Yang ke-11 yaitu presipitasi jatuh. Presipitasi jatuh adalah proses akhir dari siklus ini di mana partikel presipitasi seperti hujan, salju, atau gropel mencapai permukaan bumi. Partikel ini jatuh akibat gaya gravitasi dan intensitas presipitasi tergantung pada kondisi awan dan proses di atmosfer. Selanjutnya masuk pada soal nomor 5. Sebuah drop atau tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam 76 menit pada suhu 17,6 derajat Celcius dan tekanan 107,6 kilopascal. Tentukan jenuh ambien yang dilambangkan dengan S yang mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Diketahui RT sama dengan 20 mikrometer, R0 sama dengan 2 mikrometer, T sama dengan 17,6 derajat Celcius, P sama dengan 107,6 kilopascal atau 1076 milibar, T sama dengan 76 menit atau sekitar, atau sama dengan 4.560 detik. Ditanyakan jenuh ambien atau es. Kita menggunakan rumus ini R kuadrat kali T kurang R0 kuadrat per 2T kuadrat. Selanjutnya dimasukkan nilai-nilai dari yang sudah diketahui sehingga menghasilkan 0,0434 mikrometer kuadrat per sekon. Nah, pada T 17,6 derajat Celcius dan tekanan 1076 milibar, hitung kembali si 1 dan si-nya. Nah, pada rasio supersaturasi
S sama dengan C per C1. Masukkan nilai yang sudah kita ketahui dan menghasilkan S sebesar 100,0387%. Masuk pada soal nomor 6. Hitung curah hujan dalam milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal D sama dengan 7,6 mm dengan kecepatan jatuh U 7,6 meter per sekon dan densitas droplet 27,6 tetes per meter pangkat 3. Nah, diketahui diameter tetesan 7,6 mm diubah menjadi meter, kecepatan jatuhnya 7,6 meter per sekon, dan densitas droplet 27,6 meter min 3. Dan ditanyakan curah hujan dalam milimeter per jam. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus R sama dengan V per 6 dikali U dikali dengan diameter dikali diameter per 3 dikali dengan densitas droplet. Selanjutnya masukkan nilai yang sudah kita ketahui dan menghasilkan R sama dengan 4,84 dikali 10 pangkat min 5 meter per sekon. Nah, konversi hasilnya ini ke milimeter per jam. Nah, 1 milimeter 1 M per S sama dengan 3.600 dikali 1000 milimeter per jam. Sehingga didapatkan hasil R sama dengan R atau curah hujan sama dengan 174,2 mm per jam. Selanjutnya masuk pada soal nomor 7, yaitu awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan 2,7 km mengandung uap air 0,76 gram per meter kubik. Sebuah tetes dengan jari-jari 0,176 mm pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Tentukan A. Ukuran tetes yang muncul dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertumbuhan kontinu. B. Waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan. C. Tentukan ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 27,6 cm per sekon. Diketahui H sebesar 2,76 km diubah menjadi meter, LWC sebesar 0,76 gram per meter kubik diubah menjadi kilogram meter per kubik, RT sama dengan 0,176 mm per sekon. Untuk bagian A, kita menggunakan rumus berikut sehingga menghasilkan nilai ukuran tetesan awan yang muncul dari dasar awan sebesar 0,7004 mm. Dan untuk soal nomor yang B, kita menggunakan rumus berikut sehingga menghasilkan waktu yang dibutuhkan untuk tetes air untuk jatuh melalui awan itu sebesar 15 menit 8 detik. Dan untuk soal nomor C, kita menggunakan rumus berikut sehingga ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika updraft sebesar 27,6 cm per sekon menghasilkan nilai sebesar min 0,476 mm. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Jika sebuah tetes berdiameter 0,76 mm terletak di dasar awan cumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar 1,76 gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar 7,6 meter per sekon, tentukan A. Ukuran dari tetes di puncak lintasan. B. Ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan. C. Waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Pada bagian A, untuk ukuran dari tetes di puncak lintasan, kita menggunakan rumus berikut.
sehingga menghasilkan nilai 0,933 mm. Dan untuk bagian B, untuk ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, kita memakai rumus berikut dan menghasilkan nilai 2,99 mm. Dan untuk bagian C, untuk mencari waktu yang tersisa bagi droplets di awan menggunakan rumus berikut ini dan menghasilkan nilai sebesar 6 menit 29 detik. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.